Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi as'adana bil ijtimai fi hadzal makani sa'id. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi alladzina hasanatuhum tazid. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Majelis Isra Mi'raj yang saya hormati, terutama para kiai, para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Tadi kita telah mendengar tausiah yang disampaikan oleh Habib Ahmad. Intinya beliau mengajak kita untuk melaksanakan sholat. Sebab Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi ini nanti di akhirat ketika kita di padang mahsyar, yang pertama ditanya itu adalah sholat. Kalau sholat kita udah benar, insya Allah amal-amal yang lain itu akan dinilai benar. Supaya sholat kita benar, ya, itu harus kita kerjakan itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya, sebab kalau kita melaksanakan sholat tanpa ilmu, kata jurusan fakul luman bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, sebab sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau kita nggak tahu, kita melaksanakan sholat, kayak kita di sini bolong nih, kelihatan paha kita. Sholat sah nggak sholatnya? Nggak sah sholat. Akhirnya kita tahu yang kita melaksanakan sholat itu harus tertutup itu semua. Ada aurat. Aurat laki-laki itu ma baina surati wa rukbah. Kalau kita kerjakan dengan benar, baik, sesuai dengan aturan Rasul, insya Allah kita akan sholat itu akan membawa keselamatan kepada kita. Di samping itu juga ada rukunnya. Rukun sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Setiap rukun qauli itu harus ada tumanina. Kalau ada orang melaksanakan sholat Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah begini, kayak lonceng, kira-kira sholatnya sama nggak ada? Nggak ada. Mengapa? Karena nggak ada tumanina. Nah, ini yang harus kita perhatikan ini, ya. Makanya di samping kita juga rajin kita menuntut ilmu, hadir di majlis taklim, itu harus kita tahu, harus kita dengar, dan harus kita praktekkan. Kalau kita sudah tahu, alhamdulillah, kemudian kita laksanakan dengan baik dan benar, nah itu sholat itu akan membawa keselamatan kepada kehidupan kita. Tuh, ya. Jadi yang terpenting di dalam kita melaksanakan, di dalam kita menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beliau itu berupaya semaksimal mungkin, kata Habib tadi, itu dari mulai 50 terus sampai 5 waktu, ya. Itu yang 5 waktu kemudian kita nggak kerjakan, naudzubillah dzalik. Sayang hidup kita. Sebab kita kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apalagi kalau kita lihat peristiwa perjalanan Nabi kan, ketika Nabi melihat kemudian dipanggil oleh seorang wanita itu bawa 2 minuman, kemudian minuman itu yang berisi susu, yang kemudian yang berisi arak. Nabi mengambil yang susu. Itu Nabi mengambil susu. Orang anak sekarang, anak muda sekarang banyak yang ngecek botol. Apalagi kalau Nabi mengambil arak.
botol itu bukan dicek lagi, dimakan kali. Ya, iya saudara, kita lihat anak-anak muda kadang-kadang dia mau mabok, gak punya duit, udah miskin pengen mabok lagi. Ya, dia beli botret, diminum pakai Coca-Cola, botret 2 sama udah beres. Ya, makanya kalau udah miskin jangan pakai minum-minum deh. Udah miskin sholat deh, ibadah begitu. Orang sekarang pada nggak mau selamat banyak kan? Ya, diajarin yang benar nggak mau. Kalau kita kasih tahu, kamu jangan meninggalkan sholat, kamu jangan minum arak, nanti masuk dalam neraka. Yang neraka kan masuk neraka kan saya. Enak lagi di neraka ketemu sama artis. Emang ngurusin ketemu sama artis di neraka itu, ya. Jadi momen ini, kesempatan ini kita jadikan bahwa kesempatan ini awal untuk kita melaksanakan sholat dengan baik dan benar, sehingga hadirnya di majelis taklim ini, di tempat ini untuk membawa keberkahan kepada kita baik dunia ataupun akhirat. Yang kedua, kata Habib tadi bahwa Ramadan itu adalah syahrul siam, Ramadan itu syahrul Quran. Kira-kira beberapa abad yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa. Antara jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa itu berapa ratus tahun tuh? Bahkan berapa ribu tahun. Nabi Muhammad dilahirkan tahun 504 sekian. Nabi Musa, ya, itu beliau hidup itu sebelum zaman Masehi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, ini a'afaitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini. Aku berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 cahaya. Ini jauh-jauh nih sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sebelum Nabi Muhammad itu dia diangkat menjadi Rasul, Allah sudah bilang kepada Nabi Musa, aku akan berikan kepada umat Nabi Muhammad 2 cahaya. Untuk apa? Kaila yadurruhum zulmatani, agar umat Nabi Muhammad kelak nanti mereka itu tidak akan susah ketika mereka mendapatkan kegelapan. Ya. Kemudian Nabi Musa bertanya, wa man nurani ya Rabb, 2 cahaya itu apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Coba deh sekarang, kita kan ini ada lampu terang, enak, kita bisa jalan. Kalau sekarang lampu ini mati, kira-kira kita bisa jalan ke sana, pada kesandung semua. Tuh, oleh karena itu kita hidup penuh harus butuh kepada cahaya. Kalau di dalam dunia kita kegelapan, naudzubillah min dzalik, apalagi nanti di sana di akhirat. Kalau di sini alhamdulillah masih kita bisa pertolongan sama orang, masih bisa kawan kita, minta dong handphonenya itu dinyalain, minjem dong koreknya, kita bisa jalan. Tapi kalau di sana nanti di alam kubur dan di padang mahsyar, kalau kita nggak ada sinar, naudzubillah min dzalik. Tuh. Ya, jadi Nabi Musa bertanya, wa man zulmatani, zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Ya, jadi kita melaksanakan 2 ini. Yang pertama, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan kita perhatikan sholat, sehingga sholat kita itu akan dapat kita jadikan bahwa sholat itu membawa keselamatan kepada kita. Kemudian Ramadan yang akan sebentar lagi kita akan datang, itu Ramadan kita jadikan supaya Ramadan itu merupakan cahaya untuk kita. Ya, jadi bukan cahaya itu nanti ada, enggak, dari masing-masing diri kita. Kita laksanakan puasa dengan baik dan benar. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, orang bisa menahan batalnya puasa. Kalau kita membatalkan puasa kan kita makan, kemudian kita minum, kita melaksanakan hubungan suami istri di pagi siang hari Ramadan, itu kan batal. Tapi orang kadang-kadang jarang berpikir dan jarang menjaga hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Kadang-kadang kalau ketemu, apalagi perempuan, kalau dia lagi kalau lagi diam duduk 3 orang, mulai ngomong kesana kemari, itu kan batal puasa. Ya, kemudian kita keluar
kita lihat orang perempuan yang pakai celananya udah di atas paha, ya, ada yang bilang mah gua nggak lihat itu saya yang kebetulan ada, itu membatalkan pahala puasa. Ya, semuanya itu kadang-kadang kita nggak sengaja dan kita kebetulan itu keenakan. Ya, kalau sementara kita setiap hari di dalam sebulan Ramadan kita seperti itu, amal ibadah puasa yang kita lakukan tidak akan mendapat ganjaran dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Habib bilang tadi banyak kita ujian dari segi tayangan-tayangan televisi, dari segi bacaan-bacaan, dari segi SMS pun semuanya sekarang sudah merusak iman kita. Ya, kalau orang imannya sudah merusak, imannya sudah terganggu, naudzubillah misalnya. Sebab iman itu merupakan satu hal yang akan membawa keselamatan pada kita. Iman tanpa amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya kalau kita lihat ada seorang Nasrani atau seorang Yahudi, dia di luar agama kita, kemudian dia nyumbang musola ini misalnya berapa, musola ini mau dibangun saya nyumbang 100 juta misalnya, itu dia amalnya itu nggak akan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Nggak ada wadahnya, nggak ada imannya. Kalau kita berbuat baik, itu kita di dunia kita dapat ganjarannya, di akhirat juga kita akan dapat pahala. Sebab apa? Karena ada iman. Ya, iman ini yang penting. Makanya kata Indonesia awwalu wajibin ala insani ma'rifatul ilahi bismillahi. Yang pertama kewajiban kita yaitu kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau menghadap kepada Allah, kita mau sholat, kalau kita nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala susah. Kayak misalnya ada orang seorang muda di kampung sini, dia bilang sama kawannya, minggu depan saya mau nikah. Nikah sama siapa? Perempuan. Namanya siapa? Nggak tahu. Tinggalnya di mana? Nggak tahu. Bapaknya siapa namanya? Nggak tahu. Kira-kira dia bisa nggak nikah? Nggak bisa, orang nggak tahu. Ya, calon istrinya dia nggak tahu, namanya dia nggak tahu, rupa wajahnya dia nggak tahu. Dia mau kawin, mau nikah, bagaimana mau nikah? Begitu pula kita mau melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak tahu sifat yang 20, kita nggak tahu semuanya itu, bagaimana kita melaksanakan ibadah? Ya, kalau orang tua-tua dulu nih, mungkin dulu itu yang namanya sifat 20 itu hafal. Sebab dulu biasanya itu kita karangan Habib Usman yang namanya sifat 20 itu dipelajari satu-satu. Ya, ada kadang-kadang suka menjelang tarawih dia baca abda'u bismillahirrahmanirrahim. Itu kan di situ ada tuh sifat Allah yang 20, kemudian nama nabi yang 25, kemudian nama malaikat yang 10, itu semua. Ya, kalau sudah sifat 20 itu apa? Paling kurang kita tahu sifat 20. Allah itu wujud, Allah itu wujud tidak, kemudian bako mukhalafatul awadisi. Ya, kalau ada orang mengatakan saya kemarin ketemu Allah itu tidak sama dengan manusia. Kalau sekarang Allah itu sama dengan manusia, jadi kira-kira yang bikin mic ini sama ke sama mic-nya? Nggak sama. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan manusia, bisa. Ya mustahil. Mukhalafatu lil hawadisi. Ya. Jadi itulah bapak-bapak dan saudara-saudara yang pertama, ya, yang dipesan oleh Habib, mari kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau itu ada rukun qauli. Rukun qauli itu satu diantaranya itu membaca Fatihah, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca tahiyat, kemudian membaca selawat. Selawat itu namanya rukun qauli. Setiap rukun qauli harus kita ucapkan. Ya. Kemudian ada rukun fi'li itu diam, kemudian ruku. Setiap perpindahan dari salah satu rukun qauli ke rukun yang lain
itu harus ada tumanina. Kemudian kita jaga puasa kita supaya puasa itu akan menjadikan cahaya untuk kita. Al-Quran juga kita supaya menjadikan cahaya untuk kita. Kalau itu semua kita laksanakan ya dengan baik dan benar, insya Allah kita akan selamat baik di dunia ataupun akhirat. Ya, sebagai akhir boleh kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan Islam kita, disehatkan badan kita, dipanjangkan usia kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh ketawakulan, dengan penuh pengharapan. Mudah-mudahan hari esok akan lebih baik untuk kita semua.